Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Nabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sepuh, sadispo, ingkang kinabekten Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali taklim pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan karunia kepada kita semua. Di pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan dan tentunya kekuatan untuk senantiasa beramal saleh. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya, dan ketika ajal mewafatkan kita atau ajal menjemput kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah, di dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya barang siapa beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka pasti kami beri dia kehidupan yang baik, dan kelak akan kami beri balasan kepada mereka, balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka perbuat di dunia. Bapak Ibu jamaah, ini ayat yang menjelaskan secara cetha-welo-welo, secara gamblang tentang resep kehidupan yang baik. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan kehidupan yang baik, pasti semua pengen urite niku kepenak, hidup yang baik. Namun kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, itu tidak sama dengan mungkin yang dibayangkan oleh kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang itu pinginnya nggih nomor siji sugih. Ini apa nggih? Sing dipingini sugih. Sugih gambar dunia. Bayangan sukses nih di anak-anak muda ini, sukses niku buatan kok subuh di masjid, betul. Sukses niku adalah setelah lulus sekolah dunia dapat pekerjaan gajinya yang besar. Niku sukses. Bukan menjadi orang yang ahli ibadah.
Jadi gambaran kehidupan yang baik niku boten sami dengan apa yang dibayangkan oleh banyak. Kehidupan yang baik di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah adalah pertama kehidupan yang penuh dengan keimanan. Yang kedua adalah kehidupan yang penuh dengan ketenangan jiwa. Dan ini kaitannya iman ini kok melahirkan aman. Jadi iman melahirkan rasa aman. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum biiman ulaika lahumul. Nah ini yang kehidupan yang baik. Dan kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, apa yang dibayangkan oleh kebanyakan orang itu ternyata salah. Jadi kalau kebanyakan orang itu kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh kemudahan duniawi, sugih bondo sugih dunya itu salah. Karena banyak orang yang sugih bondo sugih dunya ning boten tidak merasakan kebahagiaan. Di negara-negara yang maju tingkat stres, tingkat bunuh diri ini tinggi. Di Jepang ini sangat tinggi. Bahkan di Jepang ini ada jasa bunuh diri ditawarkan secara online. Karena uang bingung ya. Ada bunuh diri yo. Gimana caranya yang terbaik enten jasa. Nah, karena masyarakat Jepang masyarakat yang dikenal dengan kerja. Korea Selatan yang juga maju gimana? Jadi masyarakatnya kayak robot dan tidak mendapatkan ketenangan yang hakiki. Mereka tidak mau bekerja, ugah, dorabin. Di samping karena mahalnya biaya pernikahan, nah karena mereka untuk melampiaskan mereka nggak perlu nikah. Nah, pergaulan atau seks bebas. Nah ini kok disinyalir kayak negara Jepang, Korea itu jengben kekurangan orang. Nah panjenengan saged hijrah nang mereka. Jadi kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang penuh ketenangan. Banyak orang Barat ya, orang Eropa nih menjadi mualaf masuk Islam setelah mereka datang ke negara-negara Islam. Ini ada musisi, penyanyi, nonton olahragawan, ya, ada yang ke konser di Timur Tengah, kemudian ke Malaysia, ke Indonesia. Nah, mereka merasakan indah sekali. Banyak dari Rusia, Jerman, ke Indonesia mengulik banyak nih ya. Merasakan betapa nikmatnya hidup di negara Muslim. Bahkan sebagian sudah banyak yang mualaf, sebagian belum mualaf, berniat, tapi senang banget. Beda dengan kehidupan di negara mereka yang individualis dan lain sebagainya. Terus mereka kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dan keimanan yang kemudian melahirkan ketenangan. Kehidupan yang melahirkan ketenangan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hayatan thayyibah. Nopon sabitnya wonten kalih. Oh di ayat ini man amila solihan dikatakan pertama orang yang beramal soleh, laki-laki maupun ini
menunjukkan Islam tidak diskriminatif. Di dalam pandangan Islam, manusia menikah adalah derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Arab jahiliyah, wanita juga dianggap dia kelas 2. Kalau ada ibu-ibu yang ngandung, lajeng dicek ini bayi ini perempuan, ini pun sedih. Orang Arab jahiliyah lumayan sedih, tidak bangga kalau lahir anak, karena di pandangan mereka perempuan itu tidak bisa diandalkan, apalagi untuk perang, betul sakit. Kemudian bisa ya, kalau ada orang menikah kemudian suaminya meninggal, bisa diwariskan kepada keluarganya, atau bahkan ada perjanjian diwariskan tidak bisa. Sumber sampean mati, bojone sampai aku itu ada bisa perjanjian nih, karena ada sebab mewariskan itu ada namanya perjanjian. Itu di zaman jahiliyah. Kalau Islam tidak ada nih. Di masyarakat Jawa juga ada bias nih, ini paham? Cok, urusannya di dapur, di sumur, di kasur, gitu. Di dapur urusan masak, ibar masak, nang sumur, umbah, baru umbah, neng kasur, mipe kasur. Nah, urusannya wong wedok. Urusan masak, maca, mana? Ini tidak ungkapan dia kata nih. Islam mengangkat derajat wanita sama. Ya. Cuma ada kodrat laki-laki dan perempuan itu yang beda. Ini bukan memberikan derajat yang beda, tetapi fungsi yang berbeda. Dan tidak dapat dikatakan orang laki-laki memiliki fisik yang kuat, kodratnya nih, ototnya lebih kuat. Laki-laki lebih rasional, itu kodrat. Lebih emosional dan memperhatikan detail-detail hidup. Nek wong lanang sekalipun jagong, urusan suban niku umpama subane ramata enak ya wis, orang enak komen liyane. Tapi kalau ibu itu detail-detail. Iki kurang iki kurang iki kurang iki. Nah, apakah itu penting? Nah, selama tidak ada proses begitu, memang tugasnya ibu-ibu ini, dan itu hal-hal yang detail. Siapa yang mengajar ibu kalau bapaknya nyandang kurang sendiri? Yang mengajar mesti ibu ini. Paksa. Kalau anak sakit, saya gagas pertama bukan ibu-ibu. Saya ciptakan manusia dengan fungsi yang berbeda. Maka perbedaan kodrat ini bukan menunjukkan perbedaan derajat, tapi perbedaan fungsi dalam kehidupan. Langsung datang ayat mereka. Jadi masih menjelaskan kalau kita ingin mendapat kehidupan yang baik, amal soleh dengan syarat iman wa minun. Nah, kita koncai saking iman lumin karena ini berdasar.
Jadi iman itu adalah fondasi dari kehidupan beragama kula panjenengan sedaya. Iman itu tidak cukup kita mengaku beriman. Sebab menungso menika yang tidak sholat pun sing boten sholat, kalau ditanya sampai apa beriman, jawabannya pasti beriman. Yang Islamnya KTP, ditanggapi pasti beriman. Oleh karena itu, kalau kita pahami sekedar beriman itu bukan cekap. Iman itu harus pertama berdasarkan ilmu. Maka dari pun Gusti Allah, lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah ilmu itu. Jadi iman itu harus berdasarkan ilmu. Sebab berdasarkan ilmu bisa kacau. Mereka yang datang ke perguruan itu terus ada, saya pernah nonton kisah orang yang datang ke Gunung Kemukus, nah, di YouTube gitu. Nah, kalau ngecek apakah Gunung Kemukus itu masih ada aktivitas, oh, ternyata masih. Ada kisah, seorang wanita buta laris karena di daerah rame nih gitu. Intinya daerah rame, warungnya laris. Suatu saat usaha ternyata karena persaingan atau apa, lalu mendatangi kiai sepuh pinter, dalam tanda kutip dukun. Nah, ngarani wong pinter lah kiai sepuh, ya dikandani pripun mbah niki mbah, lah kowe nek gelem do tak kandani, kowe ngenekke ritual donga ning Gunung Kemukus. Nah, nih, tapi yang baik di sholat. Ya, kebetulan ketika situasi ekonomi dia memutuskan kerja di Jakarta. Jeng setelah menikah belum paham ritual yang Gunung Kemukus. Gimana betul nopo-nopo. Jangan sakit diratan. Oh, ya, aku kuning kono syaratnya ngene. Biasanya syaratnya adalah harus ritual, ada ritual seks, dan itu dengan orang lain. Awalnya kaget, ya, Mbah Dukun ini pinter. Nih gue nek ketet ngetine ya jero. Gue nek ketet di kepinginan yang ini. Nek ora ya aja tak kandhani. Ya, niku dukune ya jenenge dukun ya pinter. Nah, akhirnya mau dan dicarikan pasangan orang dari yang baik. Kebetulan ceritanya dari Boyolali. Nah, menikah dari pasangannya dari orang Sragen. Yang baik usianya masih 30 sekian. Nah, untuk pasangan Kiai pun seket punjul, seket limo. Dan singkat cerita, ya, di sana pokoknya pengen ritual yang habis dulu ini sudah di makam, namanya di makam Pangeran Samudro, gitu. Itu aja sudah tidak ada dasarnya. Kalau doa di situ mustajabah itu tidak ada dasarnya. Doa mustajabah itu masjid. Kalau mau datang ke Makkah, di tempat-tempat yang mustajabah, ya, bukan di tempat lain.
sudah itu tidak benar, apalagi ditambah bersih. Ini setan pinter setan. Setelah itu ternyata warungnya laris kisahnya. Di situ ada pabrik enggal. Akhirnya malah buka warung baru lagi. Ya, rezekinya mengalir. Sementara suaminya masih tetap memutuskan kerja di Jakarta. Nah, satu saat menjadi masalah ketika tadi pasang segen itu kemudian ngedit seket itu yang rumah ya suksesnya biar ya gara-gara itu dituruti, ditransfer. Nah, suatu saat suaminya pulang, ngerti orang HP ini kene transfer lagi, iki sopo, dari mulai padu, dari no padu, akhirnya pisah dan akhirnya hancur dan usahanya juga hancur. Nah, ini pinter setan. Gitu. Nah, mengapa orang seperti ini tercipta? Karena tidak ya, tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan ilmu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus diyakini, mana yang tidak bisa diyakini. Itu penting. Kalau orang tidak berdasarkan ilmu, mereka-mereka yang ngikutan perapatan sih, saya kata sih jarang banget. Meskipun masih ada nih. Itu karena yakin pada Gusti Allah. Bahkan orang jahiliah ini mereka itu yakin yang menciptakan langit bumi itu Gusti Allah. Maka ketika ditanya mengapa kalian menyembah berhala, mereka menyatakan kami tidak menyembah berhala ini kecuali hanya sebagai perang agar mendekatkan kami kepada Allah. Nah, itu jenenge tidak ngerti. Orang Arab jahiliyah mengatakan ini adalah jenis kelamin perempuan. Malah cetok. Mereka baru datang anak itu bertembangga, mana tuh dialog dinyatakan punya anak perempuan. Jadi itu malah itu karena tidak ngerti ilmu, tidak. Yang membuat satu itu zaman cilian kulorian gitu, jadi yang buat ilmu. Nek ngerti malaikat, ngerti kru ngobrol kan bantuan itu. Jadi geruduk dia foto. Nah, nonton sih, sing jawab. Itu malaikat nekeran. Biar dia percaya. Nah, jadi malaikat nekeran, dia percaya. Terus zaman cilian itu gerhana jauh di mudah tangi sate deh bukan panau kabeh. Nah, manut sing sesepuh ngerti takola kene apa to pokoke. Nah, pokoke jarene grono niku bisa di nek tangi lagi. Nah, ini kabeh jadi krona AC. Nah, itu keyakinan yang tidak ada dasarnya karena belum punya ilmu dengan tahayul. Tahayul itu cerita apa yang ditarangkan. Kemudian cerita kisah ini, kisah ini, kisah ini, kisah Nyirokit begini, itu jenenge yang ada kaitan dengan keyakinan. Nah, itu yang belum mengaji tidak akan beranjak dari itu.
dalam dunia barat itu orang masih percaya pada yang seperti berarti fasenya masih rendah, fase mitos, belum fase ilmu. Nah, kalau orang sudah ngaji, paham tentang akidah yang benar, apa yang harus diyakini, bagaimana meyakini itu penting. Kemudian yang kedua, Ibu dan yang dirahmati oleh Allah, akidah kita harus tidak campur dengan perkara yang merusak, terutama syirik. Sebab kalau akidahnya bercampur dengan syirik, maka akidahnya rusak, bahkan bisa batal. Kalau Islam niko mengajarkan terhadap kesyirikan itu zero toleran itu orang itu Gusti Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Kalau selain syirik, dalam kita syirik. Kalau kita tidak suap, maka itu tidak akan diampuni. Kalau kita mati, bahkan dosa itu akan dibawa mati. Nek awak dhewe akhirat tesih betul dosa tidak diampuni, itu pasti mungkin nyemplung sik nang neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena orang yang masuk surga itu adalah mereka yang sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengampunan dosa itu ada di ada yang wujudnya atau sebabnya karena kita beristighfar dan taubat nasuha. Ada juga yang karena kita mendapatkan musibah itu bisa mengampuni, bisa. Enter beramal soleh, termasuk ke masjid, melangkah ke masjid, ya, puasa, sunnah arafah, muharram, ya, menghapus dosa. Tapi dosa syirik tidak bisa dihapus dengan ingkang mengatakan ini. Kalau tidak taubat. Jadi kalau dosa yang lain tanpa kita istighfar, tanpa kita taubat, bisa jadi diampuni melalui musibah kalau kita beramal saleh yang lain. Yang penting kita menikah kalau tentang syirik itu kalau kita nih permisi terhadap kesyirikan susah nih, banyak di masyarakat nih ya. Wis syirik kadang dibudoni wong, enten sing kena duit penggandaan uang penting, ya, dihapusi. Ada di Kalimantan nih Pak, orang kesulitan ekonomi, kemudian datang ke orang yang bisa menjanjikan bisa mendatangkan pesugihan. Lajeng disarati, ingin syarat ibu, syaratnya nopo Pak? Syaratnya tolong saya carikan perawan, gadis perawan untuk ritual dulu. Gue datang betul-betul anak sembuh, itu ya. Saya dikorban ke diberilah anaknya, dan setelah itu keluarganya laporan polisi. Nah, maka kena undang-undang tentang ya apa pelindungan anak. Ya. Akhirnya kok wis untuk duit, gitu, malah dikunjoro. Itu karena tidak punya keyakinan yang lurus, karena cek ngugemi syirik, cek buatan tidak mengerjakan itu, cek toleran dengan syirik. Kemudian di koncon, mungkin cerita kecil nih Bu. Intinya cerita tentang anu dengan Google nangkep tuyul, tak tuyul apa Pak? Ya tuyul. Nah ceritanya nih Bu,
Nah, kula niku nyekel duit duit ke organisasi kok rumah saku duitnya kok kurang satu sak bundel kok berapa kali kok kurang. Nah, niku. Terus gandeng yang baik masih ngumpul dikirain langsung iki mesti. Kemudian akhirnya cerita-cerita pada ini lagi sing tukang kan terus tukang mati lah dulu wujudnya gitu ya pokoknya kayak enek makhluk cilik kan dan jenengan terus pasti tangkap pokoknya gini betul ngerti jane terus jenengan nekake sing tukang nanti saya buatan dibayar kan saya tambah berkurang ya untung tes di PSU ada yang bahkan 2 juta ya sering kalau kita nyekel duit ya kalau itu sering duit cok kalau kurang nah kalau sing tak curigai pertama turun dasarnya ngawai diri kalau cerita kadang-kadang enek duit minggu duit apa kampung apa cok butuh didukung diri sendiri. Yang kedua ya bisa jadi kita ngitungnya bahkan betul satu atau karena membentengi dari sengatan-ngatan itu. Nah bahkan saya pernah itu, nah ini betul terjadi dulu harus di atas mesin jahit, loh kok rompulewu kok hilang. Pertama sing dicurigai nggih anak bojone sapa sing cukup mulai dan kita yakin keluarga kita tidak akan ada sing ambil loh orang wis sudah dididik nggak ada polaan nggak mungkin ini tetap ini pasti ada sesuatu terus keluar kalau urung taruhan gitu. Nah tenang suatu saat kerja bakti resik-resik omah tiba duitnya nggo susulan tikus. Nah ini jadi yang pelacin itu wah duitnya nol gini kabeh seremuk kabeh ya mulai kok beberapa kali kehilangan duit ya orang kalau pikirannya sudah di setting terutama di Jawa Barat daftar dokter enteng tetapi apapun makhluk melihat tidak lihat tidak jadi tidak akan terjadi. Jadi ini akidah yang penting. Ada orang ketika di pesawat kecelakaan, umum pesawat, dan itu seperti kecelakaan. Oh, masih betul kecelakaan. Oke, pondel mau kecelakaan. Ini yang paling ya nggak bisa, susah. Gitu. Tindakan orang situ. Nah, nah, padahal kita itu punya Allah. Nah, kita siap bentengi. Apapun Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Yang kedua pakai rasional pikiran kita. Misalnya data namanya kecelakaan pesawat dengan kecelakaan itu jauh lebih banyak kecelakaan putih kemudian ya jadi hidup nih maka orang yang terbiasa dengan perbuatan syirik hidupnya iki uti enek wae itu kalau orang kehidupannya penuh dengan kesyirikan. Yang ketiga Bapak Ibu iman mereka harus supaya menjadi iman sebab iman yazidu yankus
Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, iman itu orang yang beriman saya berupa anak kecil. Ada orang beriman ketika mendapat keuntungan duniawi, dia mereka. Dengan saya ini, dia ingin adalah wajib berpaling. Ini ada masyarakat ini neng masjid ini takmirnya lagi lumo. Wah, kenapa enggak itu masjid untuk sembako itu apa-apa. Ane takmirnya orang lumo setelah tahun masjid. Nah, ini imannya adalah kalau masjid itu panjang sergap. Nah, satu saat ya, adalah bermasalah dengan jamaah. Nah, itu jenenge imane mingling, mingling. Bahkan ada di masyarakat itu, ya, terutama di kalangan ibu biasanya, anggaran digawe mangkat pengajian. Nek pun nampung digawe hilang neh. Nah, itu karena imannya mingling. Yang banyak itu di masyarakat itu masjid itu biasanya mutung. Zaman kurban gitu, jaluk bunduk orang turunan, terus mutung atau ketok, benar. Ya. Jadi penting untuk iman itu selalu dipupuk. Nah, iman itu fondasi. Nah, kajian Nabi mengatakan al imanu udyanu, ya, iman itu masih telanjang. Wanibasulu kayaknya adalah apa? Wanibasulu maka syarat kedua adalah amal soleh. Ini solihat. Sudah nanti maka itu amal soleh. Amal soleh itu menjadi amal yang dinilai amal soleh kalau dilaksanakan ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas, itu buatan termasuk amal soleh. Amal soleh, ini buatan dinilai amal soleh. Di dalam Islam, dalam amal soleh juga adalah amal wajib itu lebih daripada amal sunnah. Allah sholat 5 waktu itu subuh, kita biasa sholat subuh, yang lain insya Allah mudah. Jangan sampai kita nengok sing sunnah ini meninggalkan yang wajib. Jadi harus prioritas. Bahkan sahabat ada yang tanya, kalau saya sholat itu, kalau saya kalau kamu itu syukurlah. Jadi menikah kaidah beramal saleh adalah amal wajib itu lebih utama daripada amal sunnah. Kaidah enggak betul secara wajib lebih sebaik-baik amal adalah yang wajib meskipun sedikit. Jadi istiqomah ini penting. Ada fadilah luar biasa wajib. Yang pertama itu mewariskan istiqomah, yang kedua mewariskan husnul khatimah. Yang ketiga enten hadis. Jadi siapa yang sakit atau safar, kemudian siapa yang sakit atau safar, maka dia dicatat melaksanakan yang biasa ia lakukan. Di man marida ausaf,
kutiba lahu kana minal amal wa huwa sahihun muqimun. Orang yang sedang bepergian, sedang sakit, dicatat baginya dia sedang beramal seperti ketika dia tidak bepergian, tidak sakit. Contohnya hari ini ada saudara kita yang bepergian, biasanya subuh, biasanya pengajian, maka yang dicatat sedang ngaji, sedang subuh. Niku nek amale amal ajek, istilah lain wirid. Dalam hadis niku amal sing ajek niku wirid. Bahkan sing ajek-ajek wirid itu bisa dikodek, misalnya sholat witir, kalau lupa malamnya bisa dikodok di pagi hari, cuma pagi harinya nggak boleh ganjil, jadi kan genap. Ini kok amal soleh nih kok ajek. Terakhir Bapak Ibu, kita tidak hanya cukup memastikan beramal, tapi harus memastikan istiqomah hingga husnul khatimah. Karena yang dinilai itu jingben adalah pungkasanipun. Mila kula panjenengan sedaya tansah nyuwun dumateng Gusti Allah untuk selalu diberi kekuatan istiqomah, dan ketika ajal menjemput kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan kafirin mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimu wa adimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma innal haqqa haqqa wa zina tiba'ah wa innal batila batila wa zina tinabah. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wal khair ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر والضير. اللهم أصلح أمور ديننا التي هي عصمة أمرنا وأصلح لنا أمور ديننا التي فيها معاصنا وأصلح لنا أمور آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة في الخير والموت راحة من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.